Bitcoin lagi hobi main perosotan. Kemarin kita melihat harga Bitcoin lompat dari 26.100 sampai menyentuh ke kisaran level 26.800. After itu kita melihat rejection yang cukup masif sehingga menghantarkan Bitcoin kembali balik ke kisaran level 26.100-an. Nah, pada kesempatan kali ini Uang Receh akan bahas soal technical analysis ditambah beberapa sentimen penting yang akan rilis tanggal 29 September tahun 2023. Dan Uang Receh juga punya satu insight menarik tentang suku bunga The Fed di sekitaran tahun 2023 dan tentunya tahun 2024 atau tahun 2025. Buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Nah, mari kita berjelajah di pembahasan yang pertama, soal rilis data penting di sekitaran tanggal 29. Nah, ada dua data penting teman-teman. Yang pertama adalah di sekitar jam 3, yaitu Fed Chair Powell speech. Kurang lebih untuk speech Jerome Powell di sekitaran jam 3 pagi ini itu mengungkapkan soal bagaimana proyeksi ekonomi Amerika Serikat 2 tahun mendatang. Dan Uang Receh punya sedikit insight teman-teman soal hal itu. Uang Receh berpendapat bahwa kemungkinan besar di tahun 2024, tahun 2025 bakal ada cut rate, tapi sekali lagi ini belum pasti teman-teman. Dan Uang Receh berpikir seperti itu karena menurut Uang Receh pribadi, meskipun inflasi di Amerika Serikat itu cukup sticky sampai hari ini, tapi Uang Receh berpendapat suku bunga di kisaran 5,25 sampai 5,5% itu sudah sangat-sangat tinggi teman-teman, dan hampir tidak mungkin kalau dinaikkan lagi karena Amerika Serikat akan menghadapi resesi jika suku bunga itu terlalu tinggi. Bagaimana Uang Receh bisa berpikir seperti itu? Kita coba pakai data historis yang sudah berlaku di Amerika Serikat. Nah, kita melihat di tahun 2006 suku bunga acuan The Fed itu berada pada level 5% sampai 5,25%. Dan kalian tahu akibatnya, 2 tahun berselang sejak tahun 2006 ada krisis yang namanya subprime mortgage. Nah, penyebab dari krisis subprime mortgage sebenarnya salah satunya adalah karena suku bunga yang terlalu tinggi. Dan berdasarkan data sejarah juga, kalau kita bandingkan antara suku bunga di tahun 2006 yang sudah mencapai angka 5,25% dibandingkan dengan suku bunga sekarang, suku bunga di level 5,25 sampai 5,5% adalah suku bunga yang sudah mentok di atas kalau menurut Uang Receh. Sekarang berada di level kritis dan ini bisa saja berkelanjutan kalau The Fed tetap memaksakan untuk menaikkan suku bunga satu kali lagi. Artinya suku bunga akan berada di level 5,5 sampai 5,75% dan itu akan mengancam Amerika Serikat terhadap badai resesi teman-teman. Karena apa? Semua orang bakal kesusahan mendapatkan kredit. Dan kalaupun mendapatkan kredit, suku bunga yang harus dibayarkan itu floatingnya cukup tinggi sekali. Apalagi dengan menaikkan suku bunga, belum tentu juga inflasi di Amerika Serikat bakal turun. Artinya menurut Uang Receh pribadi, The Fed itu harus segera menyelidiki kira-kira apa sih yang membuat harga-harga itu pada naik. Dan sehingga angka inflasi pun akan naik teman-teman. Di sini Uang Receh berpendapat selagi Ukraine sama Rusia itu tetap melakukan war, nah, supply chain juga akan terganggu, baik itu dari segi food, karena kita sama-sama tahu, baik Ukraine ataupun Rusia adalah negara penghasil gandum terbesar. Dan kalau kita ngomongin supply chain sudah terganggu, ini imbasnya bukan hanya ke Amerika Serikat, bahkan ke seluruh dunia. Selain itu, dari sektor energi juga harusnya akan terpengaruh teman-teman. Nah, karena sampai hari ini Rusia itu masih menyumbang untuk komoditi energi, terutama gas alam dan tentunya minyak bumi. Dimana kita tahu negara Eropa dan Amerika Serikat itu membutuhkan minyak bumi dan gas alam dalam jumlah yang cukup besar. Artinya menaikkan suku bunga saja tanpa melihat akar sebenarnya dari permasalahan kenapa inflasi terus naik, kenapa core PCE naik, kenapa core CPI itu naik, tanpa memperhatikan faktor energi dan juga faktor food, akan sama saja menjadi sebuah langkah yang sebenarnya kalau menurut Uang Receh bisa saja suatu saat menurunkan inflasi, tapi akan mengancam Amerika Serikat untuk masuk ke dalam jurang resesi yang berkepanjangan teman-teman. Dan jika resesi sudah masuk, Uang Receh tambah yakin
untuk memperbaiki ekonomi akan menjadi lebih sulit ketimbang kita menghadapi inflasi yang biasa-biasa saja. Nah, selain itu, kita masuk lagi ke kalender ekonomi. Ada rilis data penting di sekitaran jam 19.30, yaitu pengumuman tentang core PCE dan tentunya PCE, di mana untuk angka forecastnya core PCE itu berada di sekitaran 3,9%, dan untuk angka previousnya berada di angka 4,2%. Sedangkan untuk PCE year on year-nya berada di sekitaran angka 3,5%, sedangkan untuk previousnya berada di angka 3,3%. Nah, buat kalian yang belum mengetahui perbedaan antara core PCE dengan PCE, kalau kita lihat ada tambahan kata core, itu berarti food sama energy itu dikeluarkan. Sedangkan kalau kita melihat PCE secara global atau headline PCE, itu artinya include data energi dan juga food, teman-teman. Rilis data PCE ini impactnya akan penting bagi The Fed untuk menentukan suku bunga acuan di next FOMC. Dan setelah uang receh cek di salah satu situs FitWestTool, untuk probabilitasnya 76,6%, itu publik masih percaya tidak akan ada kenaikan suku bunga di bulan November. Dan 23,4% itu ada kenaikan sebesar 0,25 basis point. Dengan melihat ini saja, teman-teman, uang receh bisa kembali berasumsi bahwa di bulan November tidak akan ada kenaikan suku bunga. Dan coba kita cek di bulan Desember. Nah, untuk bulan Desember uang receh juga percaya, publik juga masih percaya sebesar 62,5% tidak akan ada kenaikan suku bunga. Artinya, teman-teman, kalau melihat hal seperti ini di tahun 2023 sampai akhir tahun, kita yakin tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi, karena The Fed juga was-was sebenarnya. Suku bunga sudah terlalu tinggi. Kalau dinaikkan lagi, ancamannya adalah Amerika Serikat akan menghadapi badai resesi setelah itu, entah 1 tahun kemudian atau mungkin maksimal 2 tahun kemudian, seperti yang sudah terjadi di historis sebelumnya, yaitu pada saat subprime mortgage di tahun 2008. Melihat pergerakan Bitcoin di time frame daily secara struktur, overall uang receh masih berpendapat bahwa Bitcoin bergerak dalam keadaan bullish, di mana kalau posisi 24.800 itu belum terbreak, artinya Bitcoin masih mempunyai kans untuk naik jauh lebih tinggi karena struktur yang ada, lower low-nya itu belum terbreak. Meskipun kita melihat di sekitaran tanggal 12 September ini nyaris menyentuh ke level 24.800, tapi close-nya ini masih di atas level 25.000. Ini artinya slightly dia sudah membentuk yang namanya lower high. Meskipun masih ada potensi lanjutan untuk Bitcoin kembali retest ke kisaran level 25.000 atau 24.800. Tapi melihat pergerakan yang ada, sepertinya after Bitcoin itu terreject dari posisi sekitar 29.200, ini di sini kita bisa melihat, teman-teman, rejection itu terjadi dengan cukup impulsif sampai menyebabkan Bitcoin itu langsung terdeadline ke kisaran level 25.300, dan kita melihat rejection itu datang lagi dari sekitaran level 27.500 atau 28.000, sehingga menyebabkan Bitcoin kembali terdeadline ke bawah. Dan kita melihat satu kali lagi di sekitaran tanggal 20 September, Bitcoin juga terreject dari posisi 27.500. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya seller itu masih cukup strong dalam mengontrol pergerakan Bitcoin. Tapi, teman-teman, yang perlu kita perhatikan, setiap seller itu mendorong pergerakan Bitcoin ke bawah sebanyak 3 kali yang sudah terjadi. Kita perlu tahu bahwa level 25.000 itu sangat kokoh dalam mempertahankan harga Bitcoin. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 25.000 buyers itu mempertahankan area sana, dan buyers yang berada di level 25.000 adalah buyers yang cukup strong atau buyers yang punya kemampuan finansial yang cukup oke, teman-teman. Sehingga setiap kali seller datang ke area tersebut selalu dipantulkan juga dengan cukup impulsif naiknya. Dan di sini uang receh kembali berasumsi bahwa proses sideways selama 41 hari yang sudah terjadi sejak sekitaran tanggal 18 Agustus sampai hari ini adalah proses reakumulasi yang sedang dilakukan oleh para big fund. Nah, teman-teman, yang perlu kalian ketahui, big fund itu sekali main, dia main dengan dana yang cukup besar. Artinya, untuk tidak menimbulkan riak di market atau gejolak di market, big fund perlu mengatur tempo dalam melakukan pembelian. Sehingga big fund itu butuh lebih banyak waktu di saat mereka melakukan pembelian ataupun penjualan. Makanya
kita sering melihat di saat Bitcoin itu naik impulsif atau after itu Bitcoin turun secara impulsif, harga sebelumnya akan mengalami sideways yang cukup panjang teman-teman. Nah, sideways di sini yang uang receh mau maksudkan adalah di mana di saat sideways itu sebenarnya Big Fund sedang mengeluarkan barang atau mau menampung barang baru teman-teman. Dan ini adalah cycle yang sudah ada di pergerakan Bitcoin dari jauh-jauh hari. Karena kita melihat cycle yang sama seperti ini, kita sebagai retail seenggak-enggaknya kita harus mulai mengetahui teman-teman bagaimana sih cara whales itu masuk ke market. Meskipun kita tidak tahu pasti kapan whales itu masuk dan kapan itu whales exit dari market, tapi yang bisa kita lakukan adalah follow the market. Di saat trennya naik, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan berpikir untuk trennya naik, artinya kita ngikut di dalam tren kenaikan Bitcoin. Dan di saat trennya turun, apa yang akan kita lakukan? Yaitu kita akan berpikir tren itu sedang turun dan kita numpang di dalam sebuah tren yang ada. Dan ini memang secara cuan kita nggak akan dapat banyak, tapi kalau kita ukur lagi untuk risk and rewardnya, harusnya kita masih bisa memperoleh keuntungan. Nah, sekali lagi kita nggak boleh FOMO, meskipun uang receh berpendapat bahwa kemungkinan besar Bitcoin untuk naik itu masih sangat berpeluang teman-teman. Apalagi kalau kita urut-urutkan, ada kemungkinan di November dan Desember tidak akan ada kenaikan suku bunga. Tentunya ini akan menjadi sentimen yang cukup bagus untuk kripto terutama. Bisa kembali hijau teman-teman. Nah, untuk melihat Bitcoin kembali bullish, apa saja sih yang harus di break? Kalau menurut uang receh pribadi, pertama kali untuk melihat Bitcoin bullish, kita harus berhasil close di atas EMA 21 di time frame daily. Selain itu, uang receh juga melihat ada bagian resisten dari sideways panjang kita ini, yaitu berada di sekitaran level 26.600 sampai 26.800. Ini harus di break terlebih dahulu sebelum kita melihat Bitcoin untuk sekali lagi retest ke level 27.500. Karena uang receh melihat di level area 27.500 itu seller masih sering melakukan penjualan dari area sana. Entah itu seller yang dibuat-buat oleh para whales untuk mengindikasikan area sana itu banyak resisten, ataukah itu memang seller yang nyata melakukan penjualan Bitcoin untuk melakukan aksi profit taking. Artinya di sini untuk melihat kembali bullish, titik pertama yang harus kita tembus adalah di level 27.500. Kalau level 27.500 bisa di break oleh pergerakan Bitcoin, baru kita akan ngomongin Bitcoin bisa break level 28.000, 29.000 atau bahkan reclaim lagi di sekitaran area 30.000 teman-teman. Tapi sebelum itu, titik utama yang harus di break adalah 27.500. Kesimpulan dari video ini, menurut uang receh, kalau suku bunga acuan sekarang di angka 5,25% sampai 5,5% adalah level krusial, dimana kalau The Fed ingin menaikkan lagi ke angka 5,5 sampai 5,75%, pertaruhannya adalah Amerika Serikat akan memasuki jurang resesi, sama seperti historis di tahun 2006. Dan kita akan melihat The Fed bagaimana dalam menentukan sikap. Menurut uang receh pribadi, The Fed memang punya tuntutan untuk menurunkan inflasi ke 2%, tapi The Fed tidak akan mengorbankan Amerika Serikat untuk masuk ke jurang resesi. Dan di sini kita bisa berpikir bahwa suku bunga sekarang itu harusnya sudah mentok dan tidak akan dinaikkan lagi. Dan tentunya itu akan berimbas baik untuk risk aset, terutama cryptocurrency. Mungkin di saat itu semua sudah fix dan kita melihat suku bunga tetap, dan di tahun 2024 atau tahun 2025 itu sudah akan ada cut rate teman-teman. Artinya suku bunga sudah mulai landai atau diturunkan lagi oleh The Fed. Kita akan melihat Bitcoin menjelang masa halving akan memasuki new ATH-nya. Semoga saja. Tapi sekali lagi jangan FOMO terhadap apa yang sudah uang receh ungkapkan di video ini. Buat kalian yang tertarik dengan video seperti ini, share dan infokan ke teman kalian. Dan buat kalian yang punya pendapat berbeda, feel free untuk ngisi di kolom komentar. Thank you for watching till the end. See you on the next video.